miris, bis MP Unggul Darmasraya sudah tidak berfungsi lagi dan tidak ada tampak aktivitas proses belajar mengajar, gerbang masuk sekolah pun disegel. Pertanyaannya, pemerintah terkait kemana? HAMPD Turul langsung melihat kondisi terkini SMP Unggul Darmasraya ini. Apakah kita harus diam dengan keadaan seperti ini? Ujar Ketua HAMPD Indra Kusuma Negara. Kepala daerah pun diam. Apakah mereka tidak memikirkan nasib masa depan anak-anak terlantar? Rapi sementara ada kondisi yang bawa operator udah berapa lama kak? Mau dari tahun 2002 balik 2023 gila berapa ya? 11 tahun. Jadi lama kok Pak di segel di pihak yang katakanlah lahan itu? Kalau di segelnya dulu Iko lacok di segel Bapak. Nggak sering kali ya Pak ya? Kalau tidak salah awalnya tahun 2021 kalau tidak salah. Tahun 2021 mulai penyegelan itu Pak ya? Terus dasar yang pihak penyegel apa dasarnya Pak? Keterangan orang itu tanah itu masih atas nama sertifikat Ya. Datu Emra, jadi mamak beliau gitu. Iya, gitu. Kira ada barangkali Pak, ada dilakukan 3 kali atau Pak? Sekitar 6 kali lah sampai dari 2021. Dan itulah yang kami dapatkan informasi dari masyarakat, pengaduan ke HAMPD. Kami kan dari HAMPD Pak, bukan aspirasi masyarakat Bili Masraya. Jadi mengajukan kunjungan sekolah bersama divisi-divisi, ada aras kami gitu kan. Nah, jadi kami investigasi di situ. Harapan kami nanti bagaimana hendak sekolah itu proses BPM-nya belajar mengajar berjalan lancar. Undang-undang tahun 1945 kan mencerdaskan anak bangsa gitu Pak ya, termasuk menjaga keamanan. Jadi kalau kami di MPD memanggil dan mengklarifikasi kembali pihak pemerintahan, tolong dipanggil orang yang menyegel. Sifatnya orang menyegel itu punya dasar gitu Pak. Mungkin dia penaan kontannya, dia punya kuasa, dia punya adik. Kami katakan instansi, ya bupati mungkin, kepala dinas pendidikan, atau aset dan kabak hukum. Jadi itu sederhana loh Pak. Amboraso sederhana gitu kan. Panggil yang menyegel dan dia nanti yang buka segel juga gitu. Tentu ada kesepakatan. Nah, jadi sederhana kayak kata si An Malik tadi, itu juga termasuk keluarga kami gitu kan. Nah, kami mohon pihak pemerintahan memanggil mengadakan mediasi, bermusyawarah, jadi ke depan nanti sekolah ini berjalan proses belajarnya seperti biasa. Kita sangat merugi kita kasihan kita mana anak didik kita. Gitu. Nah, itu. Saya bertanya Pak, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini, selama berapa kali disegel, adakah tanggapan atau bentuk kesepakatan dengan pemilik tanah yang sekarang ini Pak? Kurang tahu kita Pak, tapi info dari kepala sekolah, dinas juga berusaha sudah ke Pemda, dan Pemda entah gimana, entah mau berkoordinasi dengan An Malik ini atau gimana, kita juga nggak tahu. Jelas kepala sekolah sudah ke dinas dan dinas pun sudah ke Pemda. Jadi anak-anak sekarang gimana Pak proses belajarnya? Untuk sekarang karena HUT Darmasraya dan disegel, dirumahkan saja dulu Pak. Memediasikan dua belah pihak antara si katakanlah ahli waris yang menyegel punya ini. Harapan kita tuh pemerintah cepat tanggap lah ya, kan itu. Cepatlah duduk bersama, itulah harapan kita. Nah, mudah-mudahan kan dengan adanya kami ke sini nanti dimediakan, didengarlah oleh pemerintah nih apa yang kita harapkan itu. Sama-sama kita Pak, sebagai wali murid, sebagai pendidik, ini kita sayangkan. Ya, tahun 2021 sesudah itu
bisa juga anak-anak kita belajar. Iya. Jadi pada saat itu tuh Pak, diapakan daripada penyegel ini terhenti, kita bisa belajar. Apa yang membuatnya orang itu Pak terhenti pada saat itu, di mediasi di tingkat sekolah atau bagaimana menurut pandangan Pak pada saat itu? Kita tidak tahu persis juga Pak ya, tapi ketika itu yang membuka segel ada dari Polsek, Dinas, Pol PP, Umat ya. jadi yang membuka mereka itu Pak. Oke. Rasa-rasanya untuk sekarangnya kalau kita rasa-rasa nampaknya udah ini untuk penyelesaiannya di tingkat Pemda kita harusnya kan Ya, gitu. seharusnya gitu. Pak, saya mau nanya nih, berapa jumlah siswa yang sekarang belajar dari rumah? 310 orang Itu dari semua kelas ya? semua kelas. Yang pertama sekali, karena kenapa Pemda tidak ada ambil tindakan yang tegas selama ini, membiarkan anak-anak kita tidak belajar ya. Kemudian guru-guru kita juga digaji, ya kan? Gaji itu dari Pemda. Kenapa Pemda tidak mau ya begitu tegas dan lugasnya dia mengambil sikap? Kemudian kita sebagai abdi negara, sebagai tenaga pengajar, pahlawan tanpa tanda jasa, apakah kita bisa menerima seperti ini aja? Kan gitu. Tidak kan? Tidak. Tentu kita punya hutang moral kita untuk bagaimana kita ini supaya cepat ini selesai. Upaya yang dilakukan sekolah sampai di mana? Ada kecil orang benang batalion itu tinggal Iya. dan sekolah tetap melapor ke dinas atasannya Bu. Dan dinas pun sudah sering datang ke Pemda Bu. Nah, masalah ini kayaknya seharusnya Pemda yang berurusan dengan si penggugat itu. Dan penggugat pun sudah sering ke sekolah, bermeditasi dengan sekolah gitu kan. Nah ini kayaknya tersangkutnya di Pemda ini. Oh gitu. Tanggung jawab tentang pendidikan anak-anak, apalagi ini di daerahnya. Apakah tidak pernah dia turun ke lapangan mencek bagaimana pendidikan sekarang? Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Kemudian layangan surat apakah sudah ada? Kalau dari sekolah tidak ada Bu, tapi dari dinas ya. Nah, sudah. Tidak ada. Kalau memang sudah seperti ini, ya sudah berlanjut, tidak adanya responsif dari seorang bupati, kepala daerah tentang pendidikan, ya mau dibawa kemana anak bangsa kita? Ini namanya bukan pencerdasan, pembodohan massal, ya pembodohan dan pembekuan pada kecerdasan anak udah dibekukan. Ya. Ini kata-kata Bu udah mulai pedih gitu ya. Kenapa? Responsif dari seorang kabupaten, seorang kepala daerah, kemudian pejabat-pejabat tidak ada yang peduli. Maka perlulah HMPD ke sini sebagai peduli. Karena abdi masyarakat. Kami adalah masyarakat yang peduli. Kami tidak punya kepentingan politik, kami tidak punya kepentingan, kami tidak digaji dan kami tidak minta gaji. Ya, hanya panggilan hati. Jadi kami meminta di sini sebagai HMPD meminta kepada pejabat daerah tolong responsif tentang kecerdasan. Jangan hanya dia saja yang jadi bupati, jangan dia aja yang cerdas. Anak-anak kita loh, siapa tahu nanti di belakang kita jadi presiden, ya, jadi gubernur. Ini loh ladangnya, ya, ini loh bukunya. Di sini lah. Mungkin ke bapak lah sebagai pencetus dan pencetak anak-anak bangsa yang cerdas, berguna, ya, yang beriman dan bertakwa. Jadi minta kami gini, kami sebagai anggota, ya, kemudian organisasi dari HMPD sangat-sangat peduli. Mudah-mudahan Allah mengijabahi setelah kami ini datang ke sini, besoknya kita selesaikan, ya Pak ya. Kita mediasikan antara si penggugat dan yang tergugat, antara yang mempunyai tanah dan Pemda. Ibu minta Pemdanya ini yang harus ya, peka telinga, bukan peka telinga ya, peka telinganya, punya hati. Ya, seperti sekarang ini, ya, ulang tahun ya genre. Kenapa ini loh? Undang-undang pendidikan nasional kita, kemudian pembukaan undang-undang, alinea keempatnya daripada undang-undang, Pancasilanya yang di mana letaknya sekarang? Ya, jadi buta mata, peka telinga ini Pemdanya ini. Walaupun kasar lah ini kan, karena pedulinya ini tadi miris gitu. Jadi insya Allah ya kami akan berjuang terus mendampingi dan memberikan pendampingan kepada
si tergugat atau penggugat, kami akan memediasi dan mengklarifikasi agar nanti tujuan pendidikan nasional sampai hendaknya tidak seperti terbengkalai hari ini. Ya, permintaan kami mudah-mudahan semuanya itu adalah niat daripada kami dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar ini berjalan lancar. Ya, didengar oleh Pemda, didengar oleh pejabat daerahnya, didengar oleh seluruh masyarakat dengan doa yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita selesai. Nah, jadi sudah kami dari HMPD, Himpunan Aspirasi Masyarakat Peduli Masraya, harapan kami ke depannya kepada kepala daerah, katakanlah itu bupati, dengan ada kunjung kami hari ini ke sini, ke depannya harapan kami ini cepat diselesaikan. Jadi kami ingin anak-anak kami ini, ladang pendidikan ini yang akan mencetak manusia cerdas, bisa belajar proses PBM-nya dengan lancar dan seperti biasa. Jadi sekali lagi kami himbau kepada kepala daerah, bupati, tolong diselesaikan dengan mediasi dengan pihak penggugat. Jadi kami ke sini, kami cukupkan dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.